Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Mobil seorang pengunjung mal di Bandar Lampung raib digasak pencuri. Polda Lampung bentuk tim khusus untuk mengusut kematian siswa STN Gemiling. Ratusan hektar sawah di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang terancam gagal panen akibat dilanda kekeringan. Seorang warga yang sedang berkunjung ke mal di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, kehilangan mobil. Korban bernama Rizal. Mobil miliknya yang hilang dari tempat parkir mal itu jenis sedan bernomor polisi BE1682GG. Rizal menceritakan bahwa pencurian mobil miliknya itu terjadi pada Minggu siang. Saat itu ia ke mal bersama keluarganya. Saat mereka di tempat parkir, mobilnya sudah tidak ada di tempat semula. Pencurian baru diketahui setelah Rizal meminta bantuan petugas parkir untuk membuka rekaman CCTV. Rupanya mobilnya telah keluar dari mal. Pelaku mudah mencuri mobil dari dalam mal karena karcis parkir itu berada dalam mobil. Saya sama keluarga ke MBK, masuk jam 12:30. Saya di dalam itu cuma beli Jeko, terus kemudian saya pulang mau makan, saya ketemu di parkiran, di itu udah nggak ada mobil saya. Terus saya lari ke traffic 2, 3, 4, sampai turun lagi udah nggak ada mobilnya. Terus saya laporan sama petugas parkir nyuruh cari lagi. Terus saya minta CCTV pintu keluar. Petugasnya tuh nunjukin kalau emang mobil saya sudah keluar dengan transaksi cash. Pencurian mobil dari tempat parkir mal itu dilaporkan korban ke Polresta Bandar Lampung. Korban menyertakan kunci kontak dan surat-surat kendaraan untuk ditunjukkan pada polisi. Hingga Senin siang pelaku belum ditangkap polisi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kawanan pemuda mencuri beberapa tabung gas LPG 3 kg yang kosong milik agen gas LPG di Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 6 orang mengendarai 2 motor, 4 orang menunggu di jalan dan 2 mencuri tabung gas LPG. Pencurian itu diduga tidak hanya karena ada niat dari pelaku, namun juga karena ada kesempatan. Para pelaku mencuri tabung yang ditumpuk di halaman toko yang ditutup dengan terpal plastik. Pencurian diketahui pemilik toko pada Senin pagi. Ia mendapati 6 tabung hilang saat akan dinaikkan ke truk. Ini setiap sore kan kita cek, kita hitung. Nah kemudian pagi, tahunya itu pagi kok kurang gitu. Terus kemudian kita lihat di CCTV ternyata ada. Sekitar jam 1:43 ada yang ngambil. Berapa orang Pak yang terekam Pak? Yang kelihatan di CCTV itu 2 motor, anak 6. Yang ngambil? Yang ngambil 2. Kerugian korban lebih dari Rp500.000. Pencurian 6 tabung gas LPG 3 kg itu tidak dilaporkan korban ke polisi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
12 bandit jalanan di Lampung Utara diringkus polisi selama bulan Agustus. Mereka ditangkap karena mencuri dan membegal motor, membobol rumah, mencuri ternak, dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dari 12 tersangka, 2 diantaranya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tersangka yang ditembak salah satunya adalah Turiyadi, pencuri 4 ekor kambing di Abung Semuli, Lampung Utara. Pencurian itu terpergok korban dan para pelaku kemudian menembak korban hingga tewas. Di mana itu? Di Semuli, Pak. Semuli. Orang berapa kita? Orang 6, Pak. Tugas Bapak sebagai apa, Pak? Tugas saya cuma di mobil sama ngelipat jok, Pak. Oh, yang pencuri yang nembak yang miliknya itu bukan? Iya, Pak. Bapak sebagai penunjuk ya? Iya, Pak. Pak, barang itu dijual berapa, Pak? Saya dikasihnya 1,5 juta. Dari para tersangka, polisi menyita 1 motor, 2 ekor kambing, dan beberapa peralatan mencuri, seperti linggis dan tambang. Tindak pidana yang berhasil diungkap antara lain 1, pencurian dengan pemberatan 5 kasus, pencurian dengan kekerasan 1 kasus, persetubuhan anak 1 kasus, pencabulan anak di bawah umur 1 kasus, penipuan dan atau penggelapan 1 kasus. Polisi berjanji bertekad memberantas kejahatan jalanan. Warga diimbau tidak takut melaporkan kejahatan di lingkungannya supaya lebih mudah memberantas penjahat-penjahat itu. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kepolisian Polda Lampung membentuk tim khusus untuk mengusut penyebab kematian siswa SPN Kemiling Bandar Lampung bernama Adven Pratama Telaumbaunua. Tim itu dipimpin langsung oleh Wakapolda Brigjen Umar Effendi. Ini dikatakan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah pada Senin siang di kantornya. Terkait kematian Adven, polisi telah memeriksa 30 saksi. Mereka merupakan guru dan beberapa siswa SPN Kemiling yang merupakan teman-teman Adven Pratama. Polda Lampung belum menerima laporan secara resmi dari keluarga Adven Pratama. Namun secara lisan polisi telah mendapat kabar bahwa keluarga Adven melakukan autopsi mandiri terhadap jenazah Adven di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Keluarganya mencurigai adanya tindak kekerasan atas penyebab kematian Adven. Saat ini tim khusus ini yang terdiri dari Pak Wakapolda selaku Kantim dengan beranggotakan Pak Irwasda, ada Pak Direskrimpum, Bapak Karo SDM, Bapak Kabid Dokes dan Kabid Propam sedang bekerja saat ini. Memang kami saat ini telah melakukan beberapa pemeriksaan dengan sekitar 30 orang, di mana orang-orang ini adalah mereka yang saat peristiwa terjadi mengetahui hal tersebut. Saat ini kami masih belum mendapatkan laporan resmi dari pihak keluarga terkait laporan keluarga kepada Polda Lampung. Tapi pengaduan secara lisan aja itu berarti mereka? Betul, baru pengaduan secara lisan. Sampai saat ini kami belum menemukan ada indikasi penganiayaan terhadap korban. Adven Pratama meninggal dunia saat mengikuti pendidikan kepolisian di SPN Kemiling Bandar Lampung pada Selasa 15 Agustus 2023. Menurut polisi Polda Lampung, Adven mengalami sakit jantung dan jatuh pingsan usai menjalani pembinaan fisik. Saat divisum di Rumah Sakit Bayangkara Lampung, ditemukan luka di dagu, bibir, dan jari Adven yang diduga akibat jatuh ke tanah saat Adven pingsan. Keluarga Adven di Lampung menolak jenazah diautopsi dan jenazah Adven kemudian diantarkan ke rumah orang tuanya di Nias Selatan, Sumatera Utara. Sebelum dimakamkan, keluarga mengautopsi jenazah Adven di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara, dan kini keluarga masih menunggu hasil autopsi. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.